Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita masih akan mendalami peristiwa-peristiwa penyangkalan Petrus. Kita akan mengawali dengan membaca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 22 ayat 61 sampai dengan 62. Disambung dengan Lukas 24 ayat 36. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudaraku yang kekasih, penyangkalan Petrus akan Tuhan adalah sesuatu yang sangat memalukan. Petrus sendiri sadar akan hal itu. Ia sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pada saat itu Yesus, jika dipandang dari sisi kemanusiaannya, sedang berada dalam masalah yang besar. Sementara itu murid-murid yang selama ini setia mengikuti dia, hampir semuanya ketakutan, melarikan diri dan bersembunyi. Seharusnya sebagai murid yang diandalkan Tuhan, Petrus berani menyatakan diri, memberi dukungan, sehingga Yesus tidak terkesan seorang diri dalam menghadapi masa-masa yang sulit itu. Namun itu tidak dilakukannya. Ia bahkan tidak ingat apa-apa lagi tentang Yesus, tentang janjinya, tentang nasihatnya, dan juga peringatan-peringatan yang sudah pernah dinyatakan kepadanya. Bahkan saat orang menanyakan tentangnya, Petrus mengaku tidak mengenal Yesus. Kejadian ini bukan tidak diketahui oleh Yesus. Yesus tahu apa yang dikatakan Petrus kepada orang-orang yang menanyainya itu. Yesus tahu Petrus telah menyangkal dia. Pasti Yesus juga kecewa. Yesus yang dalam keadaan menderita, sedang menghadapi masalah yang besar, yang sudah dalam keadaan susah, dibuat semakin susah, semakin sedih oleh muridnya yang diandalkan, yaitu bahwa Petrus telah menyangkal dia. Namun saat Yesus bertatapan mata dengan Petrus selepas penyangkalan itu, Yesus tahu bahwa Petrus telah menyesal. Yesus tahu bagaimana Petrus menangis dengan sedihnya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia menjadi sangat menyesal dan merasa bersalah. Meskipun hati Petrus bingung, sedih, malu, dan juga takut, namun hebatnya Petrus, ia tidak putus asa. Ia tidak lari dari Tuhan. Ia sadar diri sebagai manusia yang lemah, dan pada saat yang sama ia siap untuk berbenah, untuk membenahi diri, untuk berubah. Maka dalam perjalanan berikutnya kita dapat membaca bagaimana Petrus kemudian bangkit semangatnya. Petrus yang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Petrus yang menjadi penyemangat bagi murid-murid yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan dengan sifatnya yang maha pengasih, tahu proses yang dijalani oleh Petrus. Pertobatan Petrus yang tersembunyi dilihat dan dihargai tinggi di hadapan Allah. Ini ditandai bagaimana Tuhan melihat Petrus yang tetap mengikut, tetap tinggal di dalam persekutuan. Dan tatkala Yesus bangkit dan Yesus berkenan menjumpai para murid di mana Petrus ada di tengah-tengah mereka,
Tuhan datang dengan membawa kabar gembira, mengaruniakan damai sejahtera. Di sini kelihatan betapa maha murahnya Tuhan. Meskipun Tuhan pernah kecewa dengan penyangkalan Petrus, namun Tuhan tidak mempermasalahkannya lagi. Tuhan mengerti Petrus telah menyesal, telah bertobat. Tuhan tidak mengungkit-ungkit kesalahan itu, tidak membicarakannya sama sekali. Artinya, Tuhan menganggap semuanya telah selesai. Dan sebagai ganti dari semua masalah itu, Tuhan memulihkan keadaan dengan membawa kabar baik, memberikan kepada mereka damai sejahtera. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan. Sebagaimana juga Petrus, kita bisa saja mengalami hal yang serupa, menyadari kesalahan kita, menjadi sedih, kita menangis, menyalahkan diri sendiri, menyesal dan bertobat. Saudaraku, jika ini disertai dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Allah itu maha murah, maha kasih, bahwa di dalam Yesus ada kemurahan, maka semuanya bisa selesai dengan indah, dengan baik. Firman pengampunan yang kita dengar dari Mezbah adalah pernyataan Allah bahwa Ia tidak lagi mempermasalahkan pelanggaran kita. Perhatikan firman itu. Begini, atas tugas pengutusku rasul, kukabarkan bagimu kabar gembira. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra Allah yang hidup, dosa-dosamu diampuni. Dan damai sejahtera dari yang telah bangkit menyertaimu. Amin. Begitulah saudaraku, dengan firman itu Tuhan berkenan memulihkan hubungannya dengan manusia yang berdosa, dengan engkau dan saya yang telah jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap firman-Nya. Dipulihkan ke dalam hubungan yang baru, yaitu hubungan kasih, kemurahan, dan damai sejahtera. Maka adalah tugas kita selanjutnya untuk menyontoh, meneladani Rasul Petrus dengan sikapnya, menunjukkan suatu perubahan yang nyata, yaitu dengan berusaha terus-menerus tanpa kenal lelah, hidup menjauhi dosa, hidup melawan dosa, dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.